Haleluya. Ujian ini mengajak kita untuk kita datang ke rumah Tuhan. Amen. Untuk apa? Untuk memuji dan untuk menyembah Tuhan. Karena hanya Dialah Allah yang kudus ya. Karena apa? Karena Tuhan selalu menolong kita. Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya. Ini memang tercatat di dalam Alkitab saudara. Kalau tidak salah di dalam Mazmur 37 ya. Ayat yang ke-23 mengatakan bahwa Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak akan tergeletak. Karena tangan Tuhan selalu menopang kita. Amin. Memang kalau mengimankan firman saudara ya, kita menjadi kuat saudara. Apalagi saat-saat ini kita rasakan, keadaan dunia putus asa saudara. Seolah-olah kita gimana nih untuk ke depan. Saya kadang-kadang di rumah, gimana nih? Tapi kita ingat kita punya Tuhan. Amin. Kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kita. Bahwa Tuhan, tangan Tuhan itu selalu menopang kita. Amin. Tangan Tuhan selalu melindungi kita. Oleh sebab itu biarlah kita belajar beriman. Saya juga belajar beriman. Tuhan, tolong saya. Tolong saya Tuhan di hari-hari ini. Ya. Tolong Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh, tetapi Tuhan akan menopang kita karena tangan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Kita bangkit berdiri saudara. Kita untuk menyambut Sang Raja kita bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, nyanyi Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, muliakan Tuhan, Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, yang layak terima pujian. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu dan keselamatan.
pujian. Amin. Haleluya. Oh, muliakan Tuhan, Dialah yang layak pujian. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Glory. Haleluya. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Pujilah gunung batu keselamatanku. Pujilah gunung batu keselamatanku. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, Engkau Allah gunung batuku, ya Engkau Allah kekuatanku. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Engkaulah gunung batuku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah kekuatanku. Puji nama Tuhan, kita percaya Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus, di mana di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada pertolongan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu biarlah saat-saat ini kita menyerahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah penolong Allah, penolong yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, Engkau adalah penolong kami. memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah
tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Biarlah kita boleh menerangkan pujian ini, kita menyembah Tuhan saat ini. Kita punya penolong yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kami saat ini Tuhan lemah, seringkali saat ini Tuhan kami tidak berdaya Tuhan, seringkali saat ini mungkin kami susah Tuhan, tapi kami percaya kami punya penolong yang ajaib, punya penolong dan sahabat di dalam nama Yesus. Dialah Allah yang dapat menolong di dalam setiap kehidupan kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Biarlah kita menyerahkan kekhawatiran, kita menyerahkan ketidakberdayaan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita lemah, tanpa Tuhan kita akan jatuh. Tetapi dengan Tuhan, biarlah Roh Kudus terus membantu dalam setiap kehidupan kita. Segala penolong, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan hormat nanti Ibu Ani yang pimpin kita dalam doa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat
dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. 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 Engkaulah penolong kami Tuhan. Di masa kesesakan, di masa kesusahan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pujian kami, penyembahan kami naikkan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Sebab Engkaulah kami yang baik. Kau sungguh sangat baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami masih boleh ada hingga saat ini Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena pertolongan-Mu di dalam kehidupan Haleluya. kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Tiba saatnya untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, urapi kami Tuhan, hati kami, kepikiran kami. Sehingga kami boleh layak menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan sampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, biar kiranya Kau pakai hamba-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan setiap taburan firman-Mu yang akan kami dengar menguatkan kami ya Bapa. Hati kami, iman kami, percaya kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang baik. Bila mana ada kuasa jahat, kuasa iblis ingin coba mengganggu, merampas kebenaran firman-Mu, saat kami hancur, patahkan di dalam nama Yesus. Biar kiranya Tuhan berikan kami kebebasan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mengampuni salah dosa, kelemahan dan kebodohan kami. Layakkan kami dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita ada tamu hamba Tuhan dari daerah Banten. Ya, Banten untuk menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Edwin. Ya, kebetulan memang satu kampung juga dengan saya. Tapi baru kali ini datang di tempat ini. Ya, puji Tuhan, saya persilakan nanti Pendeta Edwin membawa firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat Haleluya. pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Karena anugerah Tuhan kita bisa ada. Tadi pujian awal, bahkan pujian mau masuk firman, ada satu hubungan korelasi dengan judul renungan saya pada saat pagi ini. Saya yakin dengan percaya ada satu hal yang Tuhan tuntun kita hingga kita ada di tempat ini. Tadi sudah diperkenalkan nama saya, tetapi biarlah hadirat Allah yang kita angkat melalui pujian penyembahan tadi. Ada satu hubungan melalui khotbah ini. Biarlah khotbah ini juga membawa makna rohani bagi kita umat yang setia kepada Tuhan. Judul renungan saya yaitu tuntunan Allah. Mari
Tidak usah berlama-lama saja, kita buka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi, Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Kalau sudah ketemu semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sudah kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan saja dan Bapak Ibu Saudara menyimak dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara pegang, baik di handphone bahkan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ayat 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuntunan Allah yang perlu kita pahami pada saat pagi ini, keajaiban itu akan terjadi bila mana rasa syukur atas kasih Allah itu terpancar dalam satu tindakan dan perilaku hidup kita. Kita ada di tempat ini semua karena panggilan Allah bagi kita untuk menghormati hari Tuhan. Ketika 7 hari kita atau 6 hari kita beraktivitas dalam pekerjaan, hari ini adalah harinya Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, Tuhan menuntun kita untuk kita melihat keajaiban yang akan terjadi Tuhan buat dalam kehidupan kita. Seperti pujian awal tadi, Ebenezer, Tuhan menolong hidup kita. Kita bisa sehat, kita bisa bernafas, kita bisa beraktivitas, semua karena Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya mendoakan orang yang ada di rumah sakit Siloam. Segala secara materi dia punya segalanya. Anaknya 3 orang dokter, spesialis lagi. Tetapi hidupnya sudah dipakai selang semua. Sampai hari ini dia masih bernafas dengan selang. Bukankah segala yang dia dapat itu secara duniawi terpenuhi? Tetapi ada yang beda. Kita sebagai orang-orang percaya, karena Tuhan sudah menolong kita. Seperti pujian awal, Ebenezer. Ebenezer. Tuhan menolong saya dan saudara. Kita melewati masa-masa COVID, pandemi yang ada. Sekalipun ekonomi hari-hari ini tidak menentu. Kemarin krisis pangan, beras susah ditemui. Saya tidak tahu di tempat ini daerah Indramayu, tetapi kami di Banten sebelum pemilu sampai sesudah pemilu susah ditemui beras. Minyak goreng naik dan lain sebagainya. Bukankah itu membuat ibu-ibu rumah tangga di rumah agak sedikit pusing? Tadi Bapak yang memimpin pujian berkata, kalau kita melihat keadaan hari-hari ini yang tidak menentu,
Siapa yang kita mau pandang? Hanya Tuhan. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuntunan Tuhan itu tetap terjadi bagi kita umat yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini kisah tentang bangsa Israel ketika 430 tahun mereka ada di tanah Mesir. 30 tahun mereka menghadapi masa-masa kejayaan. Ketika di bawah pimpinan wakil raja yaitu Yusuf. Tetapi 400 tahun mereka diperbudak di Mesir. Ketika Tuhan melunakkan hati Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, kembali ke tanah Kanaan. Firman Allah katakan, Allah menuntun mereka. Tentunya membutuhkan proses. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Firman Allah katakan di dalam ayat 17 tadi, di mana Allah menuntun mereka ke jalan yang seharusnya dekat. Karena di dalam sejarah Bapak Ibu Saudara, dari Sukot atau dari Mesir itu untuk menempuh jarak ke tanah Kanaan itu di dalam Google Maps, kalau Bapak Ibu Saudara bisa searching, itu membutuhkan waktu 800 km atau ditempuh dalam 25 hari sampai 30 hari perjalanan kaki. Tetapi kenapa mereka ada 40 tahun di padang gurun? Kenapa? Itulah proses Allah. Tetapi tidak ada tuntunan Allah yang membawa kegagalan. Tidak mungkin kita ada sampai saat ini kalau tanpa tuntunan Allah yang sempurna. Allah itu sempurna, Dia setia. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Coba tampilkan. 2 Timotius 2 ayat 13. Firman Allah katakan begini. Bisa ditampilkan? Terus saya bacakan saja. 2 Timotius 2 ayat 13. Firman Allah katakan begini, jika kita tidak setia, inilah manusia kita. Apa firman Allah katakan? Dia tetap, karena dia tidak dapat menyangkal, itulah kasih Tuhan. Tuntunan Allah itu, intinya ini. Kita sebagai manusia, kita sadar firman Allah katakan dalam kitab Mazmur, kita ini debu. Tetapi kesetiaan Allah membuktikan tuntunan Allah itu bagi kita lewat pribadinya. Sehingga pujian awal katakan, Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Coba lambaikan tangan yang sudah dituntun Tuhan. Coba lambaikan tangan. Tuhan melihat bahwa bukti tuntunan Allah, kita ada di tempat ini. Kita bangun mesbah bagi Tuhan. Kita bangun penyembahan dan pujian bagi Tuhan. Saya sangat terharu Bapak Ibu Saudara. Di sekian, kalau saya berkunjung di tempat-tempat pelayanan yang lain, di sini banyak bangun mesbah doa. Tadi malam kami berdoa. Tadi juga berdoa. Bukankah itu rasa syukur kita bisa persembahkan atas pertolongan Tuhan? Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita cepat saja pada satu poin-poin yang ada. Bagaimana konsep tuntunan Allah? Tuntunan Allah sudah terjadi bagi kita. Hingga kita bisa bebas beraktivitas, kita bebas bernafas. Bagaimana konsep tuntunan Allah? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang saya kasihi di dalam Tuhan, ayat yang ke-18. Kita kembali ke topik kita, Keluaran 13 ayat yang ke-18. Keluaran pasal 13 ayat ke-18 firman Allah berkata begini. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia, garis bawahi kata itu. Berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Yang pertama, konsep tuntunan Allah adalah Tuhan tidak pernah gagal soal memimpin umatnya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah gagal soal memimpin umatnya. Pujian awal masuk firman tadi, tak ada rencana Tuhan yang gagal.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tuhan memberikan rencana jalan keluar bagi kita, karena tidak ada yang gagal di dalam Tuhan. Amin. Kalau saya produk gagal, tidak mungkin saya berada di tempat ini. Banyak hal kesaksian hidup saya alami. Inti saja, ketika saya diagnosa stadium akhir paru-paru, Bapak Ibu Saudara, saya terkapar, tidak bisa buat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Badan saya hanya 42 kilogram. Sangat kurus. Karena stadium akhir, Bapak Ibu, selang semua. Tetapi karena anugerah Tuhan, saya masih bisa bernafas, berdiri, melayani Tuhan, mempersembahkan untuk Tuhan. Semua karena tuntunan Allah yang sempurna. Kesetiaan Allah itu nyata bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal soal memimpin kita. Kalau Tuhan sudah tuntun kita ada di tempat ini, percayalah Tuhan juga yang akan memimpin. Kalau kita lihat kisah bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, Tuhan menuntun mereka berputar. Tetapi firman Allah yang kita bacakan tadi dalam ayat yang ke-18, dengan siap sedia mereka. 400 tahun Bapak Ibu Saudara, secara logika, dari mana 400 tahun bangsa Israel pada waktu itu mental mereka hanya mental budak. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya katakan itu. Tidak pernah terpikirkan bagaimana menjadi seorang patriot yang bisa berperang. Karena ketika mereka dituntun Allah keluar dari tanah Mesir, mereka yang seharusnya sangat dekat, firman Allah katakan, kalau Tuhan tuntun mereka ke jalan yang lebih dekat, atau jalan yang seharusnya, mungkin mereka menyesal. Karena mereka harus menghadapi bangsa Etam, orang Amori, orang Het. Tetapi Allah menuntun mereka berputar. Bukan maksud tujuan Allah ingin menguji mereka, Allah ingin membiarkan mereka, tidak. Tetapi Allah ingin melihat bahwa kasih Tuhan itu akan nampak bagi bangsa Israel. Bukankah itu juga akan nampak bagi kehidupan kita? Ketika kita sehat, itu semua karena tuntunan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 400 tahun di pikiran bangsa Israel ketika Tuhan izinkan mereka keluar dari Mesir. Mereka siap sedia berperang. Walaupun mereka tidak terlatih. Tetapi Tuhan, kalau Tuhan yang memimpin, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayat 42 ayat yang kedua berkata begini. Ayat 42 ayat yang kedua. Aku tahu segala sesuatu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kadangkala manusia ketika menghadapi proses yang ada, kadangkala dia sudah mulai menyerah. Itulah kenapa manusia tidak bisa mencapai satu titik kasih Tuhan yang besar. Dengan kepercayaan Tuhan, dengan berbagai talenta, dengan berbagai kapasitas yang Tuhan sudah siapkan. Karena apa? Dia sudah mulai menyerah. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan lewat renungan ini. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah meragukan tuntunan Tuhan. Mari kita sebagai umat yang percaya sungguh kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada tuntunan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang sudah memimpin, kalau Tuhan yang sudah menuntun kita, serahkan saja kepada Tuhan. Dia akan bertindak. Kalau kita serahkan kepada Tuhan. Pemazmur katakan dalam Mazmur 37, 23, 24 seperti Bapak tadi sampaikan. Tuhan menetapkan langkah orang. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Amin. Asalkan kita berserah. Biar Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Ada satu saya tidak catat Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Apa yang mereka
murid-murid ini lakukan? Yesus yang mengajak mereka naik ke perahu. Tetapi siapa yang memimpin? Murid-murid. Termasuk nih 3 ini. Simon, Yohanes dan Yakobus. Atau ya mereka. Basicnya adalah seorang nelayan. Oh, pengalaman. Tetapi mereka tidak tahu Tuhan yang mengajak. Sehingga mereka menghadapi badai. Kita imani bahwa kalau Tuhan yang memimpin kita sampai saat ini, serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Biar Tuhan yang bekerja. Biar Tuhan yang menuntun kita pada satu jalurnya Tuhan. Yang penting kita jangan pernah jauh dari Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, kita serahkan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Dalam roh kita, dalam iman kita, serahkan Tuhan yang memimpin. Maka tidak ada sesuatu yang gagal. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Konsep tuntunan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan tidak pernah gagal soal memimpin umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke topik kita Keluaran 13. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Kitab Keluaran 13 pada ayat pokok kita, topik kita pada tuntunan Allah. Keluaran 13 ayat yang ke-21 sampai 22, firman Allah berkata begini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Yang kedua, konsep tuntunan Allah yang kedua adalah Tuhan punya cara dalam hal menolong umatnya. Sekali lagi Tuhan punya cara dalam hal menolong umatnya. Kenapa? Ketika bangsa Israel, Tuhan tuntun mereka harus melalui padang gurun. Mereka tidak tahu arah. Belum ada kompas Bapak Ibu Saudara. Belum ada Google Maps. Belum ada penuntun arah. Sebab mereka itu bukan seperti orang Majus. Mereka tidak tahu secara ahli dengan teknologi kemajuan yang ada. Karena selama 400 tahun mereka menjadi budak. Tetapi di situ cara arah menolong. Dengan apa? Tiang awan di siang hari. Tiang api di malam hari. Tujuannya apa? Mengarahkan mereka ke jalur yang Tuhan tuntun. Oleh sebab itu, kita saat hari-hari ini, ketika menghadapi situasi yang sulit, ketika kita sudah serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang tuntun. Firman Allah katakan Keluaran pasal 14 ayat 12 kalau tidak salah, biarlah Allah berperang ganti kamu, kamu akan diam saja. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan yang menuntun, tidak ada gagal. Yang kedua, Tuhan punya cara dalam hal menolong umatnya. Bangsa Israel, Tuhan tuntun mereka dengan arah tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Tujuan apa? Mengarahkan mereka pada jalurnya yang Tuhan mau, bukan kita mau. Kadang-kala kita manusia punya planning yang sangat di luar kapasitas kita. Kita rindu, kita inginkan, wah saya ingin punya rumah yang sangat mewah. Saya ingin punya halaman helikopter walaupun saya belum bisa membawa atau menggunakan atau membawa helikopter itu. Terlalu spek tinggi bahasa sekarang. Tetapi ketika Tuhan izinkan tidak sesuai ekspektasi kita.
Apakah kita masih mau mengangkat tangan? Di jemaat saya katakan, mujizat yang paling utama ketika kita menghadapi sulit, ketika kita menghadapi sakit, kita masih mengangkat tangan kepada Tuhan. Itu mujizat yang sebenarnya. Sehingga ketika kita dalam keadaan apapun, kita masih mengangkat tangan, berarti kita serahkan kepada tuntunan Allah. Kalau kita sedang menghadapi sakit penyakit, menghadapi masalah beban dan berat, di sini tempat yang tepat untuk kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak dengan keajaibannya. Biarlah Tuhan yang bertindak sesuai dengan cara Tuhan. Karena Tuhan punya banyak cara. Seperti pujian katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Tuhan punya banyak cara. Asalkan kita mau tetap serahkan kepada Tuhan. Kalau kita pakai logika dan kekuatan kita tidak akan pernah menemukan satu jawaban itu. Karena kita sudah mengandalkan kekuatan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di hari yang indah ini, ketika atmosfer surgawi ada di tempat ini lewat pujian penyembahan, firman Tuhan mengingatkan kita, tuntunan Allah itu akan terjadi. Karena apa? Tuhan tidak pernah gagal soal memimpin kita. Tuhan yang kedua, Tuhan punya banyak cara soal menolong kita. Asalkan kembali lagi kepada diri kita. Mau gak kita serahkan kepada tuntunan Allah? Kalau kita mengeraskan hati kita, kalau kita pakai kekuatan kita, sangat naif dan mungkin tidak akan terjadi tuntunan Allah bagi kehidupan kita. Kalau kita mau serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang akan menolong kita semua. Amin. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yang kedua, Tuhan punya cara dalam hal yang menolong. Yang terakhir atau yang ketiga, konsep tuntunan Allah yang ketiga, kita maju di dalam pasal 14 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Keluaran 14 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan berkata begini. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang-orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Yang ketiga adalah konsep tuntunan Allah yang ketiga bagi umatnya adalah mujizat tidak pernah terlambat. Sekali lagi, mujizat tidak pernah terlambat. Kenapa? Kita kilas dulu atau kita lihat dalam topik kebenaran firman Allah. Ketika Allah mengizinkan Raja Firaun menyesal dengan keputusannya, sehingga dia menyiapkan satu pasukan inti untuk mengambil kembali, menangkap kembali, atau membawa kembali orang-orang Israel kembali ke Mesir. Dengan begitu banyak pasukan lengkap untuk mengejar mereka. Karena apa? Teknologi sudah ada pada bangsa Mesir. Dengan berbagai alat-alat perang yang modern pada waktu itu. Sehingga ketika mereka mau menangkap bangsa Israel pada waktu itu, mujizat Tuhan terjadi. Tiang awan yang seharusnya memimpin mereka, dia berpindah pertama kan dari depan. Dia berpindah ke belakang. Tujuannya apa? Untuk membuat pandangan tentara Mesir buram. Supaya apa? Tidak menjangkau
orang-orang Israel. Begitu juga sebaliknya, orang Israel tidak akan bisa kembali atau menjangkau orang tentara Mesir. Artinya apa? Ada keajaiban Tuhan buat di situ. Kalau Tuhan yang memimpin, tidak ada yang gagal. Yang kedua, kalau Tuhan yang memimpin, Tuhan punya cara menolong. Dan yang ketiga, kalau Tuhan yang memimpin, tuntunan Allah itu terjadi, mujizat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tiang awan membuat perlengkapan atau dengan kecanggihan tentara Mesir itu tidak bisa menjangkau bangsa Israel. Akhirnya apa? Semalam-malaman mereka tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi bangsa Israel ada dalam proteksi perlindungan Tuhan. Begitu juga kehidupan kita. Kadangkala kita nyaris ada di dalam bencana, insiden, dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan yang menuntun kita sebagai umat-umat Tuhan, firman Allah katakan, sehelai rambut tanpa seizin Tuhan tidak akan pernah jatuh. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan. Firman Tuhan katakan Yeremia 29:11, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tetapi membawa damai sejahtera bagi kita hari depan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mujizat Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Ada kuasa bagi umat-umatnya. Sebab Tuhan yang menyertai kita. Oleh sebab itu, kita sebagai umat-umat yang percaya sungguh kepada Tuhan, jangan pernah beralih kepada apa yang di belakang kita, kepada apa yang membuat kita khawatir, tetapi beralihlah pandanganmu kepada Tuhan. Tuntunan Allah itu tidak ada yang gagal. Tuntunan Allah itu tidak ada yang salah. Karena Tuhan punya cara, banyak cara soal memimpin. Dan yang kedua, Tuhan punya banyak cara menunjukkan pembelaannya itu. Tuhan punya banyak cara dalam hal menolong umatnya. Dan yang ketiga, lewat tuntunan Allah, ada mujizat-mujizat yang akan terjadi bagi kehidupan kita. Mujizat itu nyata. Saya banyak hal yang saya bisa saksikan, tetapi waktu terbatas ini. Saya rindu biarlah kuasa Tuhan bekerja bagi kita. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Ibrani 13 ayat 15b saja. Ibrani 13 ayat 15, ayat yang ke-15b, firman Tuhan katakan begini. Maaf, ayat yang ke-5b, bukan 15. Ibrani 13 ayat yang ke-5b, firman Tuhan berkata begini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku atau Tuhan sendiri, karena ini Allah besar atau Theos, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini Tuhan loh yang berjanji. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Tetapi kadang-kala perasaan kita merasa Tuhan itu jauh. Tuhan tidak jauh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa ada, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa kuat, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, lewat renungan ini, biarlah grateful itu, rasa syukur itu terpancar dalam kehidupan kita. Untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Sekian renungan firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Waktu saya pergi ke Israel, pergi ke Mesir, lalu dari Mesir ada napak tilas tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke negeri Kanaan. Mereka melewati padang gurun yang begitu besar dengan suasana yang mencekam. Meskipun sekarang sudah dibuat jalan yang baik,
Bisa dibayangkan pada zaman dulu seperti itu, tidak ada jalan yang seperti sekarang. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana perjalanan mereka pada waktu itu. Mereka dari Mesir, Tuhan sudah lepaskan mereka, bebaskan mereka daripada penjajahan Firaun selama 400 tahun lebih. Tapi aneh, dari tempat Mesir untuk pergi ke negeri Kanaan itu tidak begitu jauh dibandingkan dengan melewati padang gurun. Dari tempat mereka berada di Mesir, mereka bisa berjalan kaki, tidak begitu lama. Mungkin juga bisa hanya sebulan 2 bulan. Tapi Tuhan mengatakan tidak membawa mereka melalui jalan itu, tetapi melewati padang gurun. Untuk sampai ke negeri Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, tidak semudah dengan keinginan dan harapan dari bangsa Israel. Untuk mendapatkan tanah perjanjian itu, Tuhan tidak mau kamu mendapatkan itu dengan tidak melalui pengorbanan. Negeri Kanaan itu juga berbicara tentang berkat-berkat dan pertolongan-pertolongan dari Allah yang mereka alami di negeri Kanaan itu. Air madu yang berlimpah, susu yang berlimpah. Dan itu juga arti rohani negeri perjanjian itu, yaitu kerajaan surga yang kekal yang disediakan oleh Tuhan. Dalam gambaran firman Allah yang kita temukan ini, untuk pergi mendapatkan perjanjian-perjanjian Allah itu, untuk mendapatkan segala berkat-berkat Allah secara jasmani maupun juga secara rohani untuk mendapatkan hidup yang kekal, tidak semudah membalikan telapak tangan. Logikanya mereka lewat saja sebelah utara, tinggal menyusur pinggir pantai sampailah mereka di negeri Kanaan. Tapi Tuhan suruh putar mereka pergi ke padang gurun. Ini cara Tuhan menuntun kita, orang-orang yang percaya. Kita dituntun ke padang gurun. Kalau mungkin mereka disuruh bertanya, bangsa Israel, ada 2 jalan yang aku suruh pilih kepada kamu. Dari tempat ini melewati tepi pantai kita sampai di sana, atau akan berputar ke padang gurun selama 40 tahun. Pasti semua bangsa Israel akan berkata, ambil jalan pintas. Mana mau mereka melewati padang gurun. Tapi ini jalan Tuhan, ini keinginan Tuhan, ini kemauan Tuhan, ada maksud, ada tujuan Tuhan. Tidak sembarangan Tuhan membawa mereka ke padang gurun. Karena bangsa ini disebut bangsa yang suka memberontak sama Tuhan. Ini bangsa tidak becus. Ini bangsa yang keras tengkuk. Bangsa yang tidak mengerti tentang rencana Tuhan. Maka di sanalah mereka diproses di padang gurun. Tuhan proses mereka. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Untuk mempersiapkan mereka masuk di tanah perjanjian yang penuh dengan berkat dari Tuhan. Begitu juga rencana Allah dalam kehidupan kita. Bukan berarti surga gampang ditemui, asal percaya. Iya, tapi harus melalui jalan Tuhan. Harus melalui proses dari Tuhan. Dan proses dari Tuhan itu harus melewati padang gurun. Dalam istilah Alkitab, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang tidak menyangkal diri dan tidak memikul salib, dia tidak berlayak di hadapan Tuhan. Ini proses dari Tuhan. Memang kita tidak akan melewati padang gurun seperti itu. Tapi Tuhan sediakan proses demi proses dalam kehidupan kita.
Tinggal bagaimana sikap kita. Allah uji kita, Allah proses kita, Allah bentuk kita. Dari sifat dan karakter yang tidak baik. Dari cara hidup kita yang kurang mengasihi Tuhan. Dari cara hidup kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Melalui proses demi proses, pembentukan demi pembentukan, maka lama-kelamaan kita terbentuk oleh Tuhan. Sampai masuk di tanah perjanjian. Makanya hidup kita tidak akan berhenti untuk diproses. Masalahnya apa? Banyak orang tidak mau diproses. Banyak orang tidak mau dibentuk. Banyak yang tidak suka. Dibawa ke padang gurun. Tuhan bawa ke padang gurun. Apa yang terjadi? Mengeluh. Kenapa dibawa ke padang gurun? Tersinggung. Waktu dengar firman Allah yang keras tidak suka. Allah izinkan kita diproses, dibentuk. Kita tidak terima. Kenapa aku seperti ini? Cara Tuhan memimpin kita ke padang gurun. Sekolahnya Tuhan yang paling tinggi dalam hidup kita, anak Tuhan apa? Bukan sekolah tinggi dunia. Tapi yang namanya SPG. Sekolah padang gurun. Itu jalan Tuhan. Disekolahkan di padang gurun. Artinya kita dibawa Tuhan melewati tantangan, melewati ujian, melewati masalah demi masalah. Jangan kita menyerah. Saudara pikir mungkin wah pendeta, gembala tenang-tenang saja. Oh, bertahun-tahun ini cuma saya tidak kasih tahu. Kami melewati proses masalah yang begitu berat. Tapi saya mengerti ini jalan Tuhan. Ini rencana Tuhan. Apa saya menyerah? Apa saya putus asa? Apa saya menyesal? Tidak. Malah saya tantang, hai masalah datang. Hai tantangan datang. Kesukaran, kesulitan, ayo datang, saya tantang. Saya hadapi. Karena saya sudah tahu kunci kebenaran firman Tuhan. Jangan kita jadi orang Kristen yang cengeng. Masalah sedikit sudah marah. Masalah sedikit sudah tersinggung. Masalah sedikit tidak ke gereja. Ini bagaimana kita sampai di tanah perjanjian. Bagaimana kita mendapatkan janji-janji berkat Allah itu. Bagaimana kita nanti masuk di surga. Kita tidak terbentuk, kita tidak terproses. Tidak bisa. Nah saudara-saudara, kita lihat firman Allah pada saat ini. Yaitu apa yang kita lakukan. Jangan takut. Selama kita ada di jalan Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita. Itu pengalaman. Tuhan tidak biarkan kita. Tidak. Asal selalu kita dekat dengan Dia. Kita selalu berpaut dengan Tuhan. Sebab apa? Dalam Alkitab yang tadi kita sudah baca. Ada dua hal yang bersama mereka dalam perjalanan. Pada waktu siang, tiang awan. Loh, seperti apa itu tiang awan? Jadi begini, bangsa Israel dalam perjalanan mereka, di mana mereka berjalan di padang gurun, saya sudah turun di daerah tempat mereka itu berjalan kaki. Panasnya minta ampun. Turun dari bus, baru 1 menit turun, panas tidak kuat. Panas luar biasa. Cepat-cepat naik ke bus. Karena tidak tahan panas. Jadi seperti kalau di sini kita taruh parkir mobil kita, lalu panas terik jam 12, jam 1. Lalu kita masuk ke mobil. Sama seperti itu panas. Begitu panas sekali.
Tapi Tuhan baik. Dia berikan tiang awan. Di mana bangsa Israel sepanjang jalan mereka. Dia kasih awan tebal di atas mereka. Menaungi mereka supaya mereka tidak kepanasan. Kalau mereka berkemah, sebesarnya lokasi perkemahan itu, sebesar itu tiang awan menaungi mereka. Supaya mereka tidak kedinginan. Sebab kalau malam sangat-sangat dingin. Pada waktu menjelang malam, berganti tiang awan, jadi apa? Tiang api. Jadi ada semacam tiang dari langit turun. Tapi itu api. Dan api itu memanasi seluruh lokasi tempat mereka berkemah. Atau tempat mereka berjalan. Jadi mereka tidak kedinginan. Itu kehebatan Tuhan waktu memimpin bangsa ini. Tiang awan dan tiang api itu gambaran daripada Roh Kudus. Allah berikan kita Roh Kudus untuk menuntun hidup kita pada waktu kita siang, pada waktu kita malam, dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Itulah bicara tentang kekuatan daripada Roh Kudus. Meskipun kita melewati padang gurun dunia ini, kesukaran, kesulitan melanda dalam kehidupan kita, kita tidak takut. Karena ada tiang awan dan tiang api. Itulah Roh Kudus yang akan terus menaungi kehidupan saya dan saudara-saudara. Setiap Jumat ada ibadah. Di sini ada firman Tuhan, menikmati hadirat Allah, kuasa Allah. Wow, itu luar biasa saudara-saudara. Itu pentingnya, makanya saya terus-terusan selalu katakan, datanglah dalam doa Jumat itu. Kita kembali menikmati hadirat dari Tuhan. Kita akan menikmati kuasa Allah memenuhi kembali kehidupan kita. Meskipun kita berjalan seperti berjalan di padang gurun dunia ini, penuh tantangan, penuh kesulitan, kesulitan ini, kesulitan itu, tetapi kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak tergoyahkan karena ada Roh Kudus yang akan selalu menaungi kita, akan selalu memberikan kekuatan. Saudara baca, renungkan di dalam berita-berita TV. Waduh, mengerikan. Ya, belum lama di Malang, satu keluarga bunuh diri. Ini di Jakarta, di Priok, bunuh diri satu keluarga. Diusut-usut masalah ekonomi, masalah utang piutang, wah masalah ini. Dan banyak-banyak kalau kita lihat dalam berita. Dunia sekarang penuh dengan masalah dalam hidup ini. Kita tidak mampu hadapi dengan kekuatan kita. Padahal Tuhan sudah sediakan kepada kita Roh Kudus membantu kita, menolong kita, menyertai kita, menghiburkan kita, memberikan kekuatan, memberikan semangat di dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu datang bersekutu dengan Tuhan, tantangan sehebat apapun, kesulitan sebesar apapun, seperti berjalan di padang gurun, tetapi tangan Tuhan tidak pendek untuk menolong kita. Telinganya tidak tuli untuk datang membantu saya dan saudara-saudara. Maka itulah sebabnya, biarlah firman Allah yang sudah kita lihat pada pagi hari ini memberikan pencerahan kepada kita. Oh iya, jangan takut Allah tuntun kita ke padang gurun. Jangan takut, di sana juga ada Tuhan. Ada seorang berkata begini, andai kata Tuhan akan membawa kita ke neraka, jangan takut, sebab di neraka pun ada Tuhan. Di mana Tuhan ada, neraka akan menjadi sorga. Di mana ada Tuhan, di situ kita melihat pertolongan, pembelaan, kebaikan, kemurahan Allah. Sebab Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa. Masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kepada siapa untuk kita minta tolong? Seringkali logika kita lebih kuat.
Saya terus terang katakan, logika kita lebih tajam untuk berpikir, menganalisa tentang kehidupan. Lalu apa? Kita hadapi dengan logika. Kita hadapi kekuatan kita. Bukan. Hadapi itu bersama dengan Tuhan. Datang berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Hampir 100 kami hamba Tuhan berdoa puasa. Sebetulnya capek. Saya bingung. Bagaimana saya akan bawa mobil dari sini sampai Bandung. Umur saya sudah 71. Tapi saya berdoa Tuhan. Ada yang tawarkan, Om sewa supir. Bayar supir berapa saja. 3 hari bayar berapa. Wah sudah. Saya tidak, Tuhan tolong. Kaki saya kanan masih sakit. Ya. Pulang pergi 8 jam. Tidak tidur di sana. Malah disuruh melayani lagi. Dan kami menyaksikan hamba-hamba Tuhan. Mereka bersaksi keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Luar biasa pertolongan Tuhan. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan kita hadapi dengan akal logika kita. Dengan pengalaman kita. Tidak. Kandas semua. Kandas, kecewa kita nanti. Datang sama Tuhan. Ada tiang awan dan tiang api. Yang akan menyertai terus kita di padang gurun dunia ini. Itulah Roh Kudus. Dia tidak akan membiarkan kita piatu. Di dalam Alkitab dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dia tidak akan membiarkan kamu piatu. Artinya apa? Dia tidak membiarkan kamu hidup sendirian. Dia tidak biarkan kamu alami persoalan sendirian. Dia tidak biarkan kamu alami kesusahan sendirian. Ada Roh Kudus yang akan selalu siap untuk membantu kita. Tapi kita seringkali sia-siakan doa setiap Jumat. Saya katakan dalam nama Yesus, jangan saudara anggap buang waktu untuk datang. Katakan kepada dirimu, saya mau datang berdoa pada hari Jumat. Sehebat apapun masalah saudara hadapi, saudara datang berlutut, menikmati hadirat Allah. Sementara engkau berdoa, kuasa Allah turun di atasmu. Itu jawaban. Kita masa bodoh, kita anggap kita bisa, saya pengalaman, ya sudahlah, berputar-putar terus di padang gurun, tidak akan terus sampai di tanah perjanjian dari Tuhan. Kita diperbudak oleh iblis, kita diperbudak oleh kebodohan kita, kita diperbudak oleh kebebalan kita. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus katakan, pengalaman saya mau 50 tahun melayani, tidak ada jawaban yang kuat, yang pasti, yang tentu selain datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Kita menantikan jawaban Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah tolong kita, Dia berikan jalan kita pergi ke tanah perjanjian, kita akan menikmati berkat Allah di dunia ini. Bahkan sampai di surga itu menjadi milik saya dan saudara. Saya berharap bukan cuma minggu kita kebaktian. Bukan cuma kebaktian keluarga. Jumat. Hari Jumat. Udah tinggalkan usaha saudara. Udah datang. Bersekutu dengan Tuhan. Dengar firman Tuhan. Engkau akan makin kuat dalam mengiring Tuhan. Engkau akan diberikan kemampuan oleh Tuhan. Jalan yang sulit akan menjadi mudah. Jalan yang tidak bisa diprediksi. Tuhan beri hikmat engkau di dalam engkau bekerja, dalam berusaha. Banyak orang menjalankan usaha pakai hikmat manusia. Pakai hikmat manusia, apa? Ada manusia yang lain lebih pintar. Pakai hikmat iblis, itu akan menghancurkan. Padahal Tuhan katakan apa? Tuhan juga mampu memberikan engkau hikmat di dalam
menata hidup, dalam keluarga, dalam berusaha. Sekali Tuhan kasih hikmat, engkau akan melihat hasil yang baik dalam hidupmu, usahamu, pekerjaanmu. Sekali saja Tuhan kasih hikmat, ada berkat di balik hikmat yang Allah berikan. Tapi kalau tidak ada hikmat dari Tuhan, kita lakukan sendiri, bukan berkat yang kita datangi kepada kita, malah kekecewaan. Kita tidak dapatkan yang kita harapkan. Sekali Tuhan menaruhkan hikmat kepada engkau pengusaha, kepada engkau sebagai karyawan, sebagai engkau pembuka usaha, sekali saja Tuhan kasih hikmat, maka hikmat itu akan membuat engkau mendapatkan hasil yang luar biasa dari Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau hikmat kita yang kita pakai, ujungnya kita kecewa. Kecewa. Nah saudara, memang Tuhan itu seringkali membingungkan. Kenapa kok jalan ke tanah perjanjian kok dekat? Kenapa dia harus bawa muter? Karena Tuhan lebih tahu sifat kehidupan saya dan saudara. Engkau kalau tidak dibawa muter lebih dulu, engkau tidak dibawa ke padang gurun, engkau tidak akan menikmati janji dari Tuhan. Lebih dari itu, janji masuk surga, engkau pun tidak bisa. Maka Tuhan izinkan kita muter. Tapi meskipun kita diizinkan muter, jangan kecewa, jangan sedih, jangan bersungut. Mintalah Roh Kudus memimpin engkau dari hari ke hari, siang ataupun malam. Dan kita lihat, kita akan tembus ke tanah perjanjian Allah. Bukan hanya tanah perjanjian, tapi kita tembus dalam sorga yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Kita berdiri bersama-sama, kita masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, amin, tanpa Roh-Mu. Oh, bawalah diriku kepada, amin, amin, oh segala kebun, amin, haleluya. Oh, agar ku tidak tersesat, amin, mengikuti. Oh, peganglah tanganku Roh Kudus. Oh, peganglah tanganku Roh Kudus. Oh, haleluya. Oh, siang ataupun malam, tiang awan, tiang api, itulah Roh Kudus yang akan menuntun kita setiap hari. Sebab kita tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus. Haleluya, amin, amin. Roh-Mu bawalah diriku, amin. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran, segala kebenaran, agar aku tidak tersesat. Oh, agar aku tidak tersesat. Haleluya. Ikuti, bawalah diriku. Nanti ibu rohani berdoa. Oh, bawalah diriku kepada segala biar kita minta Roh Kudus, tiang awan, Roh Kudus ya tiang api yang akan menuntun kita supaya kita tidak tersesat dalam menjalani hidup ini. Kita tidak kecewa mengiring Tuhan. Haleluya. Oh, bawalah diriku ke, oh
mintalah Tuhan, tolong arahkan kami, bimbing kami, bawa kami ke jalan Tuhan, bukan jalan kami. Haleluya, agar saya tidak tersesat. Haleluya, oh mengikuti jalan-Mu sampai ke surga, mengikuti agar ku tidak tersesat. Haleluya, amin. Oh, agar ku tidak tersesat, oh mengikuti jalan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus. Oh, Roh Kudus, bawalah kami kepada kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, Roh Kudus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, iya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah berhenti Tuhan. Tetapi kami akan merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Banyak kali, sering kali Tuhan, kami diperhadapkan dengan berbagai macam percobaan dan ujian Tuhan. Tetapi kami boleh mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, untuk kami dibawa kepada surga yang kekal selama-lamanya ya Tuhan. Itulah tujuan kami. Untuk kami Tuhan melewati banyak tantangan rintangan. Oh haleluya, membentuk kami ya Tuhan untuk lebih mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Haleluya, haleluya. Tidak akan mudah Tuhan, tidak akan goyah Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Roh Kudus membackup kami siang dan malam. Asal kami sungguh-sungguh menyerah di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan-Mu di atas segala-galanya. Kami tidak mampu Tuhan menghadapi keadaan dunia ini ya Tuhan, tetapi kami kuat oleh kekuatan Roh Kudus saja. Kami duduk di kaki-Mu, itulah kekuatan kami ya Bapa. Meteraikan firman-Mu, ampuni dosa dan salah, kekurangan, kelemahan, kebodohan kami. Terus Tuhan backup dalam hidup kami, untuk kami tetap kuat dan mampu mengiring Engkau. Amin. Sampai kami masuk di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.